akan belajar kemuhammadiyahan. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan semangat. Ya, marilah kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak hebat, silakan disimak slide-slide berikut ini. Pelajaran Kemuhammadiyahan kelas 5. Bab 1 tentang organisasi Muhammadiyah. Tujuan organisasi dan manfaat organisasi. Itu materi yang akan kita bahas, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kompetensi dasar yaitu memahami ciri-ciri tujuan dan manfaat organisasi. Menuliskan kembali ciri-ciri tujuan dan manfaat organisasi. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami tujuan berdirinya organisasi dan manfaat berdirinya organisasi Muhammadiyah. Tujuan organisasi 1. Untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang sama. 2. Untuk memecahkan masalah dan mencari solusinya. 3. Untuk melatih kedewasaan. 4. Untuk berbagi pengalaman. 5. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan. 6. Sebagai wahana untuk silaturahim. Karena dalam organisasi tentunya banyak anggota, sehingga kita bisa saling bertemu. Manfaat organisasi. Manfaatnya bagi kita yang mengikuti organisasi yaitu bisa menambah teman atau sahabat. Kemudian dapat menambah wawasan kita. Dapat melatih kerjasama karena di dalam organisasi itu banyak orang-orang dalamnya, anggotanya, maka kita harus bisa bekerja sama dengan mereka. Menumbuhkan sikap mandiri dan dewasa dalam menghadapi masalah. Dengan berorganisasi, kita bisa menjadi sarana untuk meraih kesuksesan. Contohnya kalau misalkan ada di partai politik, nah itu juga termasuk organisasi. Kita kalau sudah terbiasa masuk dalam suatu organisasi, bisa bersosialisasi dengan orang lain, ya. Maka itu bisa menjadi sarana untuk meraih kesuksesan. Manfaat berikutnya yaitu pekerjaan menjadi lebih mudah, ringan, dan hasilnya lebih baik. Dapat menjadi media untuk menyelesaikan masalah kemasyarakatan. Ya. Contohnya ada masalah di masyarakat, kita musyawarahkan bagaimana menyelesaikannya, mencari solusi bersama orang-orang lain. Ya. Itu salah satu manfaatnya juga. Kemudian dapat menghemat dana, daya, dan waktu karena dipikirkan oleh orang banyak, ya. Yang terakhir yaitu organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian anak-anak, manfaat apabila kalian ikut atau masuk dalam suatu organisasi. Organisasi menurut ajaran Islam adalah yang bertujuan untuk berdakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Seperti yang tersirat di dalam Quran
surat Al-Maidah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Contoh berikut adalah organisasi pelajar yang ada di masyarakat. Ya, 1. IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ada di sekolah. Biasanya ini ada di tingkat SMP, ya. Ada SMP, ada di SMA, IPM. Kemudian Hizbul Waton, ya, seperti kalian masuk Hizbul Waton. Pramuka, kemudian OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Ini juga ada di tingkat SMP dan SMA. Kalian nanti saat SMP atau SMA bisa memasuki atau mengikuti organisasi tersebut, OSIS atau IPM. Kemudian UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Dan ada yang namanya Karang Taruna, dan Karang Taruna ini biasanya ada di kampung, ya. Nah, demikian anak-anak, mohon bisa diulangi lagi pemahaman kalian. Nah, sekarang waktunya untuk menguji kemampuan kalian, ya. Yang pertama yaitu tulislah 5 manfaat ikut berorganisasi, ya. 1, 2 sampai 5, ya, dituliskan sebanyak 5 dari manfaat tadi. Kemudian yang kedua, tuliskan 5 contoh organisasi pelajar yang ada di sekolah, ya. Silakan ditulis dengan baik, rapi, dan dikirimkan melalui Google Classroom, ya. Terima kasih anak-anak atas ilmu yang kita pelajari hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.